Halo, apa kabar? Saya Herzman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti peristiwa yang dalam beberapa pekan ini ditelan oleh huru-hara politik, bahkan juga masalah-masalah ekonomi ya yang dirintis oleh Pak Prabowo, mulai dari Danantara, kemudian Bank Emas dan lain-lain. Ini ada soal unjuk rasa para pelajar di Papua yang menolak makan siang gratis dan mereka lebih menuntut pendidikan gratis. Jelas ini bertolak belakang dengan persepsi masyarakat Indonesia soal Papua ya. Ternyata mereka itu lebih kaya dalam tanda petik ya dibandingkan dengan rakyat Indonesia ini ya. Karena kalau sebagian besar dari kita ini di berbagai daerah masih berharap dapat makan siang gratis, buat orang Papua itu sebenarnya soal itu berarti sudah selesai. Yang mereka butuhkan sekarang adalah pendidikan gratis. Oke, samar-samar tetapi makin jelas. Mulai terlihat kontradiksi di dalam politik Indonesia. Pak Prabowo Presiden sudah sangat serius memperhatikan masalah ekonomi. Karena itu dua lembaga secara berurutan tidak dalam satu minggu dideklarasikan. Satu soal super holding untuk mempush investasi Danantara. Yang kedua adalah Bank Emas. Dan itu semua dimaksudkan untuk membackup supaya ada fondasi ekonomi yang lebih kuat, lebih mandiri. Karena Indonesia akan masuk di dalam jebakan-jebakan atau fluktuasi ekonomi global. Itu hal yang kita mesti anggap bahwa ada intensi untuk memungkinkan Indonesia keluar dari jebakan middle class trap. Yang sekarang bukan sekedar trap, tapi middle classnya itu jatuh dan mesti ada social safety net untuk menghalangi atau membackup kembali supaya rakyat kita tidak masuk di dalam kesulitan ekonomi yang katastrofi. Tetapi pada saat yang sama kita masih menyaksikan demo dari teman-teman pemuda, spesifiknya siswa di Papua itu berlanjut terus sampai hari ini. Dan kita lihat bagaimana isunya makin lama makin tajam, yaitu keinginan untuk dapat pendidikan gratis. Tetapi yang ingin kita bahas adalah, bukankah Papua itu pendidikannya bahkan sudah digratiskan? Jadi ada sesuatu yang bagi masyarakat pemerhati Papua menganggap bahwa ada hal yang substansial yang melampaui soal-soal makan siang gratis. Mereka menolak makan siang gratis dan mereka menuntut hal yang lebih kualitatif, yaitu pendidikan gratis tuh. Jadi kelihatannya justru anak-anak muda Papua ini yang kita sebut sebagai zilenial atau Gen Z ini paham tentang apa yang dimaksud dengan masa depan tuh. Jadi kita harus betul-betul memberi pay attention, memberi perhatian penuh pada gejala ini. Karena ini gejala anak-anak muda yang akhirnya terungkap ke permukaan bahwa mereka resah dengan keadaan itu. Apalagi Papua yang secara diplomasi, global diplomasi masih menjadi hotspot diplomasi dunia. Jadi kita coba bahas itu dalam sesi khusus ini, yaitu tentang
bangkitnya semacam perasaan eksistensial dari anak-anak muda yang terutama di Papua, yaitu siswa, untuk menuntut hal yang lebih eksistensial, yaitu masa depan. Karena itu pendidikan mereka utamakan, bukan kebutuhan karbohidrat atau protein hari ini, tapi mereka ingin pastikan bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk bertransaksi dengan milenial seusia mereka di tingkat global. Bagaimana kita memahami apa yang terjadi di Papua ini? Ini jelas menunjukkan adanya kegagalan kita, kegagalan pemerintah pusat, itu memahami kebutuhan dan tuntutan dari warga Papua. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian kawasan itu terus bergolak terus gitu ya. Ada gap yang luar biasa jauh gitu. Ini gap soal soal persepsi mereka tentang mimpi orang Papua apa, mimpi orang Jakarta itu apa. Bayangkan flyer yang beredar, potongan video yang beredar itu captionnya berbunyi, kami tidak ingin sebodoh wapres kami, kira-kira begitu tuh. Dan itu dituliskan di situ, dan apapun itu mau diedit nggak diedit, tetap itu semacam conscience, semacam hati nurani yang diucapkan oleh mereka yang ada di Papua yang masih pakai seragam putih abu-abu, itu artinya siswa. Jadi mereka punya kemampuan untuk membaca masa depan. Mereka melihat kalaupun mereka dapat makan siang gratis, tetapi mereka tidak bisa berkompetisi di era 2029 hanya karena mereka bukan anak presiden, maka itu artinya ada pemahaman yang betul-betul intelektual pada siswa-siswa ini. Dan itu terkait dengan keadaan dunia yang makin lama the millennials ini merasa kesempatan mereka untuk bertarung di tingkat global itu makin lama makin tersisi oleh arogansi teknologi, arogansi Elon Musk, bahkan kalau kita bicara di tingkat dunia, arogansi dari penguasa-penguasa yang tidak memberi mereka kesempatan. Jadi gejala global ini adalah momentum juga bagi anak-anak Indonesia untuk mengucapkan protes. Jadi Presiden Prabowo kadang-kala tidak bisa menangkap bahwa esensi yang mereka tuntut itu bukan makan siang gratis atau Papua diistimewakan, tetapi masa depan. Ini yang di dalam filsafat disebut sebagai eksistensi itu lebih dahulu diucapkan ketimbang esensi. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa tanpa eksistensi, tanpa keinginan untuk melihat kemandirian dan harapan karena harga diri itu, maka semua hal yang sifatnya material itu, yang seolah-olah substansial itu tidak akan dipedulikan. Jadi kita mesti baca bahwa mulai ada semacam counterculture, the youth counterculture di tingkat global, yaitu pemberontakan anak-anak muda. Di Amerika bahkan survei 75% anak muda tidak percaya pada kapitalisme itu. Tetapi kita mulai melihat itu, gejala yang sama berlaku di Indonesia tuh. Indonesia gelap itu satu tagline yang betul-betul menyeruak di tengah kegelisahan kita untuk menyatakan protes. Apa sih protes yang mesti diucapkan tuh? Oligarki udah lama sekali kita bicara tentang itu. Pemberantasan korupsi udah berpuluh-puluh tahun kita tahu bahwa itu dibatalkan oleh presidennya Jokowi dengan perubahan undang-undang. Maka muncul inisiatif untuk mengatakan Indonesia gelap, dan itu betul-betul sangat eksistensial atau paham mereka bahwa Indonesia dalam keadaan kegelapan. Karena itu mereka ingin ada kecerahan di masa depan, ada matahari pendidikan yang memungkinkan mereka mampu mengucapkan pikiran mereka setajam apa yang pernah mereka dengar dari pendiri-pendiri negeri ini. Kita terusin nih ngomongin soal ini ya, soal aksi-aksi protes dan kemudian itu munculnya dari daerah-daerah. Ini satu lagi adalah kasus kalau tadi pelajar di Papua itu mengguncang kesadaran kita juga, ini juga kita diguncang kesadaran kita itu, dan bahkan itu membangkitkan semacam perlawanan gitu. Ini yang dilakukan oleh duo anggota grup PANG dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini Purbalingga daerah yang mungkin sangat jarang disebut dalam kalau kita bicara tentang politik domestik Indonesia gitu ya. Karena mereka kan menciptakan lagu bayar polisi, dan kemudian mereka coba rupanya direpresi oleh polisi, tapi justru malah meledak. Dan itu kemudian lagu ini saya menyebutnya macam lagu wajib buat gerakan-gerakan mahasiswa di lapangan saat ini. Suara anak-anak muda ini satu gerakan counterculture dari
siswa di Papua itu yang kemudian refrainnya diucapkan oleh kelompok band Sukatani di Jawa Tengah yang dengan cerdik menemukan momentum dan mengucapkan itu sehingga meledak menjadi public opinion. Jadi kita bayangkan misalnya dua musisi dari kelompok yang disebut The Punk ini menemukan istilah bayar polisi. Tetapi yang lebih otentik mereka bisa menemukan istilah jadi polisi, bayar polisi. Jadi bagian itu betul-betul menggambarkan suasana batin dari rakyat Indonesia yang bahkan menginginkan jadi polisi tapi nggak mampu jadi polisi, nggak bisa bayar. Jadi kalau grup Sukatani ini mengatakan itu disebut sebagai hinaan, bukan. Kita mesti baca itu sebagai keinginan mereka untuk jadi polisi, atau saudara mereka jadi polisi, atau adik mereka keluar jadi polisi, tapi tidak mungkin karena harus bayar. Jadi satir itu betul-betul satir yang cerdik, yang nggak mungkin dibuat oleh kalangan Basar Mulyono yang nggak mampu bahkan membuat kalimat utuh dalam bentuk yang sederhana kan. Nah, sinopsis ini yang sering kita anggap bahwa satu kalimat dia bisa mengubah konstelasi narasi politik kita. Bayar polisi itu narasi pendek yang menggambarkan badai baru yang ditiupkan dari gitar atau teriakan panggung dari kelompok punk rock ini kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai gejala counter culture yang justru dipelopori anak-anak muda. Jadi bertemulah satu kimia baru dalam kebudayaan. Ada protes anak-anak siswa di Papua. Ada gejala yang dibaca dengan baik keresahan publik ini lalu diucapkan dalam bentuk yel-yel bayar polisi. Dan ada sinopsis kebudayaan atau sinopsis politik yang diucapkan oleh para mahasiswa, yaitu Indonesia gelap. Nah, bayangkan misalnya kalau sumbuh kebudayaan ini diasuh dengan baik, harusnya Presiden Prabowo berterima kasih itu. Dan itu yang kelihatannya masih ditahan oleh rejim ini untuk mengakui bahwa memang Indonesia gelap, memang ada masalah yang lebih eksistensial di Papua, memang ada kebebasan ekspresi yang terhalang selama pemerintahan Jokowi. Kan itu harusnya yang jadi bahan pembicaraan di dalam kabinet Pak Prabowo, karena culture matters. Ini betul-betul sangat serius loh. Kita tahu bahwa Indonesia diasuh di dalam satu tata cara berbahasa yang kadang-kadang sangat simbolik, itu satir, peribahasa, gurindam, semua itu dimaksudkan untuk kritik. Jadi jangan anggap bahwa kritik itu berbahaya. Kritik adalah vitamin untuk menghasilkan atau menegur mereka yang kekurangan vitamin demokrasi itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal protes dari daerah itu kita perlu tambahkan. Ada satu kasus di Kalimantan Selatan, seingat saya ini tadi ya. Seorang pelukis yang membuat lukisan tikus dalam tubuh Garuda. Yang juga membuat geger. Ini karena satir banget dan menggambarkan situasi yang terjadi di Indonesia itu. Saya kira semua itu tadi ya menunjukkan adanya keresahan publik itu atas apa yang terjadi hari-hari ini di negara kita. Jadi di satu sisi Pak Prabowo terus menebar optimisme, tetapi kemudian orang melihatnya karena disambut dengan pesimisme, ya kenapa? Karena ini yang dimimpikan oleh publik itu berbeda dengan dimimpikan oleh Pak Prabowo. Publik ingin agar Jokowi diadili, sementara Pak Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Oke, coba kita simpulkan apa sebetulnya gejala kebudayaan hari-hari ini, yaitu protes. Bayangkan misalnya, bayar polisi, itu adalah public statement, diucapkan ke ruang publik. Akibatnya apa? Public statement itu menimbulkan public opinion, lalu terjadi kontroversi, biasa saja. Karena memang kita kekurangan kemampuan untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Jadi, Sukatani mengucapkan bayar polisi, itu sebagai public statement. Sama seperti Pak Prabowo mengucapkan hidup Jokowi. Itu juga public statement. Apa bedanya ucapan Pak Prabowo hidup Jokowi dan ucapan dari Ben Sukatani bayar polisi. Dua-duanya status ontologinya ada public statement dan menimbulkan public opinion. Karena itu ucapan dari Ben Sukatani itu menimbulkan keresahan. Dan demikian juga ucapan Pak Prabowo hidup Jokowi itu menimbulkan keresahan. Jadi biasakan bahwa setiap public statement itu pasti menimbulkan
keresahan atau minimal perdebatan di wilayah publik. Jadi biasakan saja bahwa orang mengekspresikan sesuatu. Hak dari Ben Sukatani untuk mengucapkan bayar polisi itu, dan itu dipahami dengan baik oleh Kapolri, sehingga Kapolri ingin negosiasi atau ingin melakukan semacam, ya sebut aja, tukar pikiran dengan teman-teman Sukatani ini. Demikian juga ucapan dari Pak Prabowo, hidup Jokowi, itu juga mesti menimbulkan negosiasi, itu apa yang dimaksud tuh. Jadi intinya begini, bayar polisi itu statement publik dari kalangan seniman, lalu mereka diminta untuk klarifikasi. Sementara ucapan Presiden Prabowo, hidup Jokowi juga public statement. Kenapa tidak diminta klarifikasi? Misalnya apa bedanya? Kan dua-duanya public statement statusnya. Jadi kita anggap bahwa hak Pak Prabowo untuk mengucapkan hidup Jokowi, tetapi hak publik juga untuk mempersoalkan apa maksudnya hidup Jokowi. Demikian juga public statement dari Sukatani, bayar polisi, itu juga adalah upaya untuk menegur keadaan. Jadi kita boleh bertanya sekarang, apakah Prabowo mengucapkan hidup Jokowi juga itu sebetulnya satire, sama seperti bayar polisi juga satire? Mari kita tanya pada rumput yang tidak lagi bergoyang. Salam akal sehat. Salam akal sehat.